Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG naik 0,20% ke angka 6.888. Nah, di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang masih dijagokan JP Morgan di bulan Oktober ini, dan di awal Oktober terlihat masih diakumulasi BlackRock. Bagaimana potensi saham ke depannya? Apakah layak untuk kita entry? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu artikel dengan judul JP Morgan pertahankan GoTo dalam daftar saham jagoan di ASEAN. Jadi JP Morgan memang setiap bulan mengeluarkan saham-saham yang menjadi pilihannya di wilayah ASEAN. Dan untuk periode Oktober, JP Morgan masih mempertahankan saham GoTo. Jadi sebelumnya GoTo menggantikan saham ICBP pada bulan September, dan Oktober ini JP Morgan masih menganggap GoTo merupakan saham yang masih potensial di wilayah ASEAN ini. Jadi JP Morgan mempunyai satu tim riset, dan hasil dari tim risetnya masih mempertahankan saham GoTo. Ada beberapa alasan kenapa mereka mempertahankan. Saya tidak bahas di sini, tapi bisa kita lihat di sini. Bloomberg juga mencatatkan bahwa BlackRock masih menambah saham GoTo pada Selasa tanggal 3 Oktober ini. Jadi di bulan Oktober ini BlackRock masih terlihat melakukan akumulasi pada saham GoTo. Tapi jika kita perhatikan secara teknikal, GoTo saatnya sebenarnya masih belum oke. Bisa kita lihat masih berusaha untuk naik di atas garis EMA 50 masih gagal. Cara pergerakan masih downtrend, tapi saat ini memang masih kuat bertahan di atas harga 82. Karena angka 82 jika kita lihat beberapa kali memang masih bisa menahan penurunan dari saham GoTo. Saya itu sempat naik lumayan tinggi setelah menyentuh harga 82. Dan minggu ini saham GoTo sempat menyentuh harga 82 pada hari Rabu, berhasil rebound, dan saat ini kembali gagal naik melewati 85. Dan 85 jika kita perhatikan sebelumnya merupakan support dari saham GoTo, sehingga sekarang berubah menjadi resisten minor untuk saham GoTo. Tapi resisten lebih kuat menurut saya saat ini ada di sekitar harga 90. Jadi untuk GoTo secara teknikal saat ini masih belum oke, dan jika kita perhatikan secara broker saham pun pada perdagangan hari ini walaupun tidak naik dan turun, terlihat masih ada distribusi. Asing juga terlihat masih terus distribusi saham GoTo. Jadi teknikal masih belum oke. Bandarmologi pun sebenarnya masih ada distribusi. Jadi saat ini apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy, menurut saya tetap paling aman coba tunggu di sekitar 80 sampai 82. Dan apabila masih terlihat kuat bertahan di atas daerah harga ini, GoTo minimal secara pergerakan masih akan sideways, sehingga masih ada potensi untuk kembali naik mengetes angka 90. Tapi ingat, garis EMA 50 saat ini di sekitar 93. Walaupun berhasil bertahan di 82, apabila terpantau GoTo masih gagal naik di atas garis EMA 50, cara pergerakan GoTo masih belum ada tanda-tanda reversal. Jadi apabila teman-teman entry, pertimbangkan untuk swing trade dengan target jangka pendek itu di 90 sampai garis EMA 50. Dan pertimbangkan untuk take profit apabila memang masih gagal break resisten ini. Dan sekarang kita akan coba analisa juga saham Bukalapak, yang jika kita lihat secara pergerakan juga mirip dengan saham GoTo. Saat ini secara tren masih sangat downtrend. Bisa kita perhatikan untuk Bukalapak saat ini masih bertahan di atas support psikologis di harga 200. Tapi di atasnya ada resisten di 220. Sedangkan resisten EMA 50 di harga 226. Jadi Bukalapak juga secara pergerakan masih downtrend. Dan jika kita perhatikan untuk Bukalapak, pada kenaikan hari ini 1% lebih, terlihat malah ada sedikit distribusi. Asing jika kita pantau memang 2 hari terakhir masuk akumulasi saham Bukalapak. Jadi Bukalapak walaupun hari ini naik, cara pergerakan menurut saya masih belum aman, masih ada potensi untuk sideways. Dengan target jangka pendek memang masih ada potensi ke 220, tapi potensi untuk break resisten ini seperti masih kecil minggu depan. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau coba entry saham Bukalapak, menurut saya wait and see dulu. Karena harga saat ini berada di tengah-tengah support dan resisten. Jadi paling aman tunggu kembali di sekitar support psikologis di harga 200. Apabila berhasil rebound baru coba ikut entry.
atau tunggu Bukalapak berhasil naik di atas garis EMA 50 yang saat ini sekitar 226 baru coba ikut entry. Tapi ingat, secara tren Bukalapak saat ini juga masih belum oke. Selanjutnya saya akan coba analisa saham EMTK yang hari ini naik lumayan tinggi 11% lebih ke harga 645. Dan jika kita perhatikan, cara pergerakan EMTK menarik karena saat ini mencoba untuk break garis EMA 50. Apabila berhasil break, EMTK akan mulai mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Sebelumnya bisa kita lihat, EMTK juga sempat menyentuh 565, setelah itu berhasil rebound dan sempat naik di atas garis EMA 50. Tapi setelah berhasil naik di atas garis EMA 50, EMTK mencoba untuk break 800, gagal break dan mulai melemah kembali. Nah, saat ini sempat turun di bawah harga 565, mendekati harga 530. EMTK mulai bangkit dan saat ini mencoba untuk break garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 lumayan jauh di bawah dibandingkan sebelumnya di sekitar 725. Sekarang garis EMA 50 di sekitar 610. Jadi menarik untuk dipantau karena apabila berhasil break, EMTK saya lihat ada potensi lanjut naik mengetes target berikutnya di sekitar 700 dan target garis EMA 150 di sekitar 760 apabila berhasil break garis EMA 50. Jadi apabila teman-teman belum sempat entry pun untuk saham EMTK hari ini, menurut saya masih bisa pantau untuk tunggu di sekitar garis EMA 50 kembali di sekitar 605 sampai 600 untuk entry-nya. Dan untuk EMTK jika kita perhatikan, kenaikan tinggi hari ini terlihat ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga bisa kita lihat 1 minggu terakhir sudah mulai masuk akumulasi saham EMTK dan akumulasi hari ini juga lumayan besar. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar 550 ke bawah, saat ini EMTK menurut saya masih layak untuk di hold dengan trailing stop di 600. Selama masih kuat di 600, EMTK masih bisa di hold dengan target jangka pendek di 700 apabila teman-teman mau swing trade, atau hold saja selama 600 tidak terlewati dengan target lebih jauh di sekitar garis EMA 180 sampai 800. Dan Telkom, coba saya analisa, Telkom merupakan salah satu emiten yang mau investasi pada saham GoTo. Dan bisa kita lihat, Telkom secara pergerakan saat ini masih bergerak sideways. 1 minggu terakhir ini masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50 yang saat ini di sekitar 3.780. Dan di atasnya masih ada satu resisten di 3.800. Jadi secara pergerakan untuk tren jangka menengah, Telkom juga masih bergerak downtrend. Tapi saat ini mulai sideways karena masih bisa bertahan di harga 3.700. Dan jika kita perhatikan, kenaikan 1% lebih hari ini terlihat ada akumulasi. Asing juga hari ini terlihat masuk akumulasi. Dan jika kita perhatikan 1 minggu terakhir sebenarnya asing masih masuk akumulasi saham Telkom. Jadi untuk Telkom apabila teman-teman ingin coba entry, saat ini wait and see dulu. Paling bagus adalah tunggu Telkom berhasil break harga 3.800 baru coba ikut entry, karena apabila berhasil break cara pergerakan Telkom akan lebih baik dan ada potensi menuju garis EMA 150. Atau tunggu kembali di support kuat di 3.700 untuk entry-nya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.